balik untuk membongkar semua sistem yang sejenis ini di kementerian lain. Saya nggak yakin ini stop di paling tingginya Noel, nggak. Apalagi sejak 2019. Makanya kata saya pejabat-pejabat top di satu kementerian di masa sebelum Noel, sebelum menteri yang sekarang juga harus diperiksa karena sudah mendarah daging. Lalu kemudian yang kedua, kalau bisa itu tadi, fungsi inspektur jenderal itu harus juga ya kalau bisa ditanya-tanyalah oleh KPK. Di mana peran Anda, fungsi Anda, tugas Anda mengawasi secara internal. Bahkan saya bilang hilangin nomenklatur itu supaya ke depan setiap kementerian langsung link ke BPKP atau BPK sekalian. Jadi nggak perlu, karena gini, sama juga di BUMN ya. Di BUMN itu ada namanya SPI ya, Sistem Pengendalian Internal. Ada internal audit yang ditunjuk oleh direktur utama, mana berani dia periksa bosnya. Jadi kami protes, kalau bisa Menteri BUMN juga menetapkan sendiri inspekturnya, internal audit, jangan direktur yang menunjuk karena nggak mungkin dia berani sama bosnya. Independen. Nah itu maksud saya. Jadi di kementerian ini harus dibongkar sampai setuntas-tuntasnya, kalau perlu potong seluruh pejabat yang ada untuk memberikan efek jerah. Dan ini Pak Prabowo punya komitmen. Saya yakin Pak Prabowo sebagai strong leadership dan komitmen di asta cita beliau itu bersama Mas Gibran, saya yakin ini baru ledakan kecil pertama ini. Akan banyak ledakan besar yang kita akan tunggu beberapa waktu ke depan ini. Jadi sebenarnya kalau konsep pencegahan itu ya, Yudi masih ingat mungkin, uangnya KPK itu lebih banyak di pencegahan. Saya sendiri selama di KPK itu merasa uang negara itu banyak untuk pencegahan. Bayangin aja kalau ke Papua naik pesawat berapa bolak-balik, semua ke Indonesia udah sekelilingi. Jadi maksud saya ada banyak modal-modal pencegahan, termasuk bagaimana aparat pengawas internal pemerintah, APIP itu kan, yang tadi udah disebutkan bahwa APIP ini kadang-kadang kan cuma nanya, agak berbeda kalau di KPK. Saya diperiksa sama staf temannya Yudi nih, ketika saya, ya saya diperiksa oleh temannya Yudi, temannya dia meriksa saya karena salah ngomong di TV, gara-gara Andrew mancing gue ngomong, ya kan? Nah tapi di tempat lain berani nggak? Ada nggak inspektorat berani meriksa menterinya? Itu yang harus dimulai. Itu harus dimulai. Karena dia digaji untuk meriksa menteri dan wakil menterinya gitu. Bang, jadi Noel ini saya bilang hanya orang yang apes ya. Banyak pelaku-pelaku yang sama di tempat apes tapi lain. nerima bang. Ya artinya gini. Apes karena ketangkap. Ya, banyak asumsinya, lebih gede, tapi asumsinya Noel itu datang dengan kebaikannya, tapi lingkungannya kumuh kan gitu. Ya kira-kira itu maksud saya. Kalau lingkungan teorinya. kumuh artinya bisa lebih banyak jumlah yang harusnya kena OTT, bukan hanya 10-11 orang. Yudi kan udah bilang tadi, uangnya itu kekecilan sebenarnya itu, bisa lebih gede lagi uangnya. Kalau kita main analisis bisa dong, ini bukan nuduh kan. Bayangin ini dari 200 ke berapa 6 juta, berapa ribu dari 275.000 ke 6 juta rupiah. Kita nggak bicara dari Aceh sampai Papua lagi tuh. Jadi makanya mobilnya kurang banyak, jangan-jangan gitu ya. Jadi bisa bikin showroom. Jadi gini, terkait dengan Inspektorat Jenderal Bang ya. Memang kita harus objektif bahwa Inspektorat Jenderal itu dia tidak akan mampu untuk bisa membongkar kasus jika yang terlibat adalah atasannya. Kalau dia membongkar ASN golongan bawah, wah diiris-iris itu kan. Dia kalau masih ada daging diiris, masih diiris gitu kan. Santapan lezat. Santapan lezat. Tetapi ketika dia berhubungan dengan atas, dia juga harus sadar diri gitu kan. Nah, seperti apa? Jadi ketika pelaku korupsi adalah orang nomor 1 atau nomor 2 di suatu lembaga, kementerian atau BUMN, ya, maka maka sistem anti korupsi gagal total semua. Kan kita sudah paham ada ISO 37001 anti bribery, semua menjalankan gitu. Tapi itu percuma. Makanya kenapa dalam Liga Korupsi Indonesia LKI, ketika korupsinya dari peringkat 1 sampai peringkat 10 itu ratusan triliun sampai 1000 triliun ya. Itu terjadi karena apa? Begitu banyaknya kenapa? Karena pelakunya pasti ada direktur utama kalau BUMN. Ya, artinya sistemnya nggak berjalan. Tetapi tadi saya katakan, tapi sistem itu akan berjalan ketika yang menyuap itu adalah golongan bawah selesai, dapat seperti itu. Jadi memang inilah kendala dalam pencegahan korupsi, bahwa ketika pelakunya adalah orang atas, ya maka tidak akan berfungsi sistem pencegahan. Tapi dalam kasus Noel menarik nih, Bang Saud atau Bang Yudi bisa menanggapi. Noel ini kenanya pemerasan, bukan penyuapan. Ya. Pemerasan. Iya, pemerasan itu kan nanti kita lihat modusnya gimana, apa dia ngomong langsung atau dia lewat seseorang kan bisa kan.
Yang pasti bahwa kalau dikatakan pemerasan itu pasti ada apa namanya bukti-buktinya, artinya unsur-unsurnya pemerasan itu maksudnya apa begini, gitu. pemerasan itu dari 270 juta menjadi 275.000 Bang. menjadi 6 juta. Kan pemerasannya di sana. Uang didapatkan dari situ. Plafonnya 200. Ternyata diperas itu rakyat itu. Enggak Pak, nanti kita akan dilihat terminologi Jadi uang itu yang didapatkan dari uang pemerasan itu. Pemerasan belum tentu juga karena jumlahnya. Yudi saya minta Rp50 juga kalau maksa itu pemerasan Pak. Jadi maksud saya gini loh, belum tentu karena terminologi pemerasan itu dilakukan dengan cara apa. Apakah memang kalau kuantifikasi itu relatif. Ada juga orang bilang ya udahlah lu bayar aja. Kan ini yang bayar K3 ini kan bisa jadi pribadinya bisa perusahaannya. Si perusahaan bilang kan ya udah bayar aja. Nanti kita bayar nggak apa-apa lah, yang penting ini perusahaan kita besok mau kontrak Amerika nih, ada beberapa orang belum dapat K3 nih, kita harus segera. Nah, jadi maksud saya itu kita dalamin dulu Pak, modelnya bukan karena jumlahnya gitu. Bang Saud gini, ini satu pertanyaan besar saya. Ketika kemarin pers conference dari Ketua KPK, kan sempat ditanyakan, Pak Ketua kenapa pasal yang dikenakan ke Noel ini adalah pasal 12E, pemerasan, ya kan? Nah di pikiran saya gini, kenapa enggak pasal suap misalnya? Karena kalau pasal suap itu dua pihak kan, pemberi dan penerima. Dikenakan pasal pemerasan berarti hanya satu pihak. Pertanyaan besar saya, ini pertanyaan nakal. Apa ada yang disembunyikan? Apa ada orang yang diamankan? Apa ada yang ingin diselamatkan? Sehingga hanya satu tembakan pada satu pihak. Sehingga pasal itu yang keluar. Nah mohon mungkin nanti Bang Saud bisa memberikan klarifikasi dan Bung Yudi soal itu. Siapa karena nih? Mau ini, disposisi Bang Saud ke Bang Yudi? Ya, karena ini pertanyaan besar masyarakat, publik mempertanyakan itu loh. Jadi sebenarnya sudah terjawab juga ya kenapa. Jadi tadi 12E kecil ini ya kan, undang-undang tipikor itu memang dia hanya menyasar kepada yang menerima. Kalau yang memberi itu tidak. Dan kalau saya lihat ya memang dalam kasus ini berapa ribu buruh mau dipenjara memang kalau kita pakai pasal suap menyuap. Loh kalau tapi kita bisa melihat ya bahwa kenapa di KPK pakai pasal 12C ya, karena kan ada ancaman dalam tanda kutip bahwa tidak akan ya dikeluarkan sertifikasi. Sementara buruh ini butuh sertifikasi. Kalau enggak bisa kerja, kalau enggak bisa dapat asuransi, enggak bisa jalani backhoe dan sebagainya. Jadi pasal 12E itu buruh dianggap sebagai korban dari korupsi. Tetapi ingat loh bahwa KPK bukan hanya memainkan 12E kecil. Karena bagi saya memang riskan. Ya kalau 12E kecil sangat riskan. Karena menarik Bang Noel ke dalam satu kesatuan 55 ayat 1 ya. Itu tentu harus dilapis. Makanya Bang Noel dilapis dengan 12B besar. Itu apa? Pasal gratifikasi. Pasal gratifikasi itu apa? Karena 30 hari kerja harus melaporkan. Karena penerimaan ini Desember dan KPK yakin ya bahwa Bang Noel tidak melaporkan karena kan pasti dikontak orang gratifikasi. Ada nggak laporan gratifikasi Noel nih selama ini? Nah nggak ada kan terkait dengan 3M itu, apalagi terkait dengan Ducati, maka bisa dilapis. Jadi kalaupun nggak kena pemerasan, ya kenanya di gratifikasi Bang. Jadi kalau saya melihat KPK kan juga mengatakan bahwa pelapor-pelapornya ini adalah korban kan. Ya maka memang menarik ya bahwa jarang-jarang lah. Sudah lama saya tidak ada OTT yang pasal 12E kecil ya. Sebelumnya itu pernah ada di zaman saya, itu orang pajak yang kena. Sementara wajib pajak diperas ya kan 12E karena padahal dia pajaknya udah benar. Sama kayak gini, sebenarnya kan mereka sudah benar nih aturannya tapi nggak jelas kapan keluar sertifikasinya. Seperti itu. Jadi kalau bagi saya ya sebenarnya udah clear pasal 12E kecil. Bagi saya kalau misalnya dia pakai pasal suap menyuap, jangan nggak ada meeting of mind-nya. Ya kan antara perusahaan karena korbannya buruh. Korbannya buruh. Ya, saya kembali ke masalah Inspektur Jenderal ini, saya agak menggelitik buat saya gitu loh ya. Karena kan sekarang kalau kita lihat ada rancangan undang-undang TNI kan. Sekarang ini banyak Inspektur Jenderal itu kan dari TNI maupun dari kepolisian. Pangkatnya juga tinggi-tinggi tuh. Ya. Bintang 2 minimum kan. Ya semestinya ini kan tidak takutlah dengan mereka-mereka itu kan yang berbuat kesalahan-kesalahan seperti itu. Apakah ya job desk-nya itu masih pakai aturan yang lama? Ini kan mesti dikaji ulang untuk itu. Kalau job desk yang dipakai peraturan-peraturan
ke inspektoraten itu masih yang lama, mungkin apa yang dikatakan Bang Yudi itu benar, ketakutan itu. Ya kan, karena kan ada job desk yang harus dipatuhi. Tapi kan kalau sekarang ini kan sudah berubah ini semuanya. Mestinya Inspektorat Jenderal itu mengadakan mitigasi sebetulnya. Tindakan mitigasi untuk itu. Adik, kamu ini kayak baru jadi orang Indonesia. Maksudnya Bang, diterusin Bang, diterusin. Ini kan- Maksudnya apa? Kayak baru jadi orang Indonesia itu maksudnya apa? Jadi coba? bukan masalah orang Indonesia Bang, ini kan kita biar pencerahan juga. Enggak, saya ngerti apa yang kamu sampaikan. Ya, tapi ya. kita udah bisa bayangkan kondisi di dalam pegawai negeri kita ini kayak gimana sekarang ini. Jadi maksud saya kita sepakat ada banyak memang harus diperbaiki dalam kaitan tugas, fungsi, status seseorang bekerja sesuai dengan juklaknya dia. Kemudian dia ada KPI-nya seperti apa. Itu kan yang nggak jalan. Kayaknya KPI yang bener nih Yudi aja nih buat tiap tahun dia harus menjarakan sekian orang. Di tempat lain punya KPI. Dapat bonus dia. Mungkin juga KPK nggak capek-capek lagi kalau KPI jalan, ya kan? Iya, jadi itu memang kita bisa pahami ya bahwa sekarang ini yang paling menarik adalah ketika hampir setiap hari presiden yang ngomong seperti itu, ini masih kejadian bro. Ini yang agak sulit gitu kita bisa menerima di akal kita. Kami dulu bekerja itu kayak di rimba sendirian loh, nggak ada pernah diinspirasi begini. Kita hanya ngelihat biasa-biasa aja gitu. Tapi kita karena waktu itu masih independen kita mengerjakan. Jadi maksud saya gini, nggak ada alasan sekarang ini sebenarnya orang untuk tidak melakukan penindakan dengan keras. Omongannya Prabowo itu bukan untuk saya, bukan untuk kamu, ya kan? Untuk yang lagi menjabat ini sekarang ini. Bukan untuk Andro juga. Andro, kamu mau nyuap? Siapa yang kau suap? Saya paling istri alhamdulillah kau kan? jurnalis lempeng-lempeng aja Bang saya Bang. Iya, ya. makanya. Jangan Bang. Makanya, Jangan sampai Bang. Omongannya Prabowo itu buat kalangan menterinya, pejabatnya, buat polisi, tentara dan seterusnya. Tapi kan nggak didengar. Apa Noel nggak pernah buka ini WA atau apa gitu sampai dia nggak tahu gitu, nggak mungkin juga. Satu partai lagi Bang. Nah itu maksud saya gini loh, apa yang harus kita simpulkan dari cerita ini? Ya udah stop korupsi malam ini juga, udah gitu. Faktor gini Bang, Begitu Faktor- bangun korupsi lagi. faktor efek jerah itu belum ada sampai hari ini. Jadi kalau punishment-nya masih seperti ini, setiap pelaku-pelaku atau calon-calon koruptor itu sudah hitungannya bisnis. Gua nyolong 20 miliar, nanti dihukum cuma 2 tahun, wah masih untung lah gua. Keluar sana, keluar sini, bayar sana, bayar sini. Hitung dagang. Karena apa? Terlalu lemah punishment-nya. Nah, makanya mungkin kalau bisa bapak-bapak DPR RI di sana itu cepatlah sahkan undang-undang perampasan aset atau modifikasi sedikit undang-undangnya. Setuju. Pemiskinan. Koruptor itu Bang Saud nggak takut mati, bener nggak takut mati, tapi takut miskin. Kalau harta yang diambil oleh KPK itu termasuk harta yang merupakan hasil halal, disapu bersih, saya yakin semua orang takut. Saya nyolong 20 miliar, 100 miliar diambil. Pak Presiden itu sudah minta 3 tahun yang lalu ke DPR. Kok sampai sekarang nggak pernah dikabulkan itu? Pak Ahyar Salmi harus menjawab Nah ini kita efek tunggu Pak. jerahnya Ya. apa bagi para koruptor Oke, Pak yang Ahyar. makin merajalela di tanah air. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.